Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Syekh Mustafa, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Mustafa seorang wali adalah seorang ulama besar yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang fikih, tasawuf, dan teologi Islam. Beliau mengikuti mazhab fikih Syafi'i, bertarekat Qadiriyatun Nabawiyah, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tauhid yang dianut oleh kalangan Asy'ariyah. Salah satu hal yang menonjol dari perjalanan hidupnya adalah keberhasilannya melaksanakan ibadah haji sebanyak 6 kali. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Mustafa seorang wali merupakan seorang ulama muslim keturunan non-Arab ajami yang memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam berbasis fikih Syafi'i dan tarekat Qadiriyah. Beliau dikenal luas di kalangan spiritualis Islam dan menjadi sosok yang dihormati dalam tradisi Sufi serta teologi Asy'ari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Mustafa seorang wali dilahirkan pada tahun 1836 dan wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1888. Ibadah haji terakhirnya dilaksanakan pada tahun 1888, tahun yang sama dengan wafatnya. Momen-momen penting dalam hidupnya berlangsung sepanjang paruh kedua abad ke-19. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Mustafa seorang wali wafat di Makkah Al-Mukarramah dan dimakamkan di Janatul Mu'alla, sebuah kompleks pemakaman bersejarah yang terletak di sebelah utara Al-Masjid Al-Haram, dekat Masjid Jin, di kota suci Makkah, Arab Saudi. Lokasi pemakaman ini juga menjadi tempat peristirahatan terakhir istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah binti Khuwailid, serta kakek dan leluhur Nabi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemakaman Syekh Mustafa seorang wali di Janatul Mu'alla memiliki makna khusus karena beliau menjadi tokoh non-Arab pertama yang dimakamkan di kompleks pemakaman suci tersebut. Hal ini mencerminkan penghargaan tinggi atas kontribusinya dalam dunia keilmuan dan spiritual Islam, serta pengakuan terhadap derajat kesalehannya yang luar biasa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Mustafa seorang wali menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian terhadap ilmu, ibadah, dan tarekat. Beliau berpegang pada ajaran Islam tradisional melalui fikih Syafi'i, mengikuti ajaran tasawuf melalui tarekat Qadiriyah, serta memperkuat pemahaman tauhid melalui pendekatan teologis Asy'ari. Dengan tekad yang kuat, beliau mampu melaksanakan ibadah haji sebanyak 6 kali, yang menunjukkan dedikasi spiritual yang mendalam hingga akhirnya wafat di Tanah Suci dan dimakamkan di tempat paling mulia di antara orang-orang saleh. Syekh Mustafa seorang wali yang lahir pada tahun 1836 dan wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1888 dikenal luas sebagai salah satu ulama besar yang berasal dari kalangan non-Arab atau ajami. Nama besar Syekh Mustafa melekat kuat dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang fikih, tasawuf, dan teologi. Dalam ranah fikih, Syekh Mustafa menganut mazhab Syafi'i yang merupakan salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam Sunni dan dikenal dengan pendekatan moderat serta metode istinbat hukum yang ketat namun tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam kehidupan spiritualnya, Syekh Mustafa mengikuti tarekat Qadiriyatun Nabawiyah, yaitu salah satu cabang dari tarekat Qadiriyah yang menekankan penghayatan terhadap spiritualitas Islam berdasarkan teladan Nabi Muhammad dan para wali terdahulu. Afiliasi tarekat ini mencerminkan komitmen beliau terhadap penyucian jiwa, adab, dan disiplin rohani yang ketat, serta kepemimpinan ruhani berdasarkan sanad yang bersambung secara silsilah sampai kepada Nabi Muhammad. Dari aspek teologi, Syekh Mustafa berpegang pada ajaran tauhid yang berlandaskan mazhab Asy'ariyah.
Mazhab ini dikenal sebagai representasi utama dari teologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggabungkan pendekatan rasional dan tekstual dalam memahami sifat-sifat Allah, qada dan qadar, serta persoalan iman dan amal. Dengan berpegang pada pemikiran Asy'ari, Syekh Mustafa menunjukkan sikap moderat dan ilmiah dalam menanggapi persoalan akidah yang berkembang pada zamannya. Kiprah spiritual Syekh Mustafa seorang wali tergambar jelas melalui perjalanan ibadah haji yang dilakukannya sebanyak 6 kali sepanjang hidupnya. Puncak dari perjalanan spiritual tersebut terjadi pada tahun 1888 ketika beliau melaksanakan haji yang ke-6 sekaligus terakhir, sebelum akhirnya wafat pada tahun yang sama di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kepergiannya di Tanah Suci dianggap sebagai tanda husnul khatimah, yaitu wafat dalam keadaan yang mulia dan penuh keberkahan. Jenazah Syekh Mustafa kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Janatul Mu'alla yang terletak di sebelah utara Al-Masjid Al-Haram dan berdekatan dengan Masjid Jin. Kompleks pemakaman ini merupakan salah satu situs paling suci dan bersejarah di kota Makkah karena menjadi tempat peristirahatan terakhir beberapa tokoh penting dalam sejarah Islam, termasuk istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah binti Khuwailid, kakek beliau yaitu Abdul Muthalib, dan para leluhur Nabi lainnya. Kehormatan untuk dimakamkan di tempat tersebut menjadi bukti nyata dari penghormatan umat Islam terhadap kedudukan spiritual dan keilmuan Syekh Mustafa. Yang lebih istimewa lagi, Syekh Mustafa tercatat sebagai tokoh ajami atau non-Arab pertama yang dimakamkan di Janatul Mu'alla. Hal ini menunjukkan bahwa keutamaan dalam Islam tidak ditentukan oleh nasab atau etnis, melainkan oleh ilmu, takwa, dan kontribusi nyata terhadap umat. Penempatan beliau di lingkungan para ahlul bait dan sahabat Nabi merupakan bentuk pengakuan atas makam rohaninya yang tinggi serta jasa-jasanya dalam mengembangkan ajaran Islam yang murni dan menyeluruh. Dari sudut pandang sosial dan kultural, kehadiran Syekh Mustafa juga mencerminkan keterbukaan dunia Islam terhadap para ulama dari luar Jazirah Arab. Kehadiran tokoh ajami seperti beliau di Makkah, yang pada masa itu merupakan pusat spiritual dan intelektual Islam, menjadi cerminan integrasi lintas budaya dalam tubuh umat Islam. Hal ini juga memperkuat ikatan global antara komunitas-komunitas Muslim dari berbagai penjuru dunia yang datang ke Makkah tidak hanya untuk berhaji, tetapi juga untuk menimba ilmu dari para ulama seperti Syekh Mustafa. Pengaruh Syekh Mustafa seorang wali tidak hanya terbatas pada masa hidupnya, melainkan terus dikenang oleh generasi setelahnya sebagai contoh ulama yang menggabungkan kekuatan ilmu syariat, kedalaman tasawuf, dan ketajaman pemikiran teologis dalam satu pribadi. Jejak spiritual dan intelektual beliau tetap hidup dalam memori umat Islam yang menghargai keteladanan, keikhlasan, dan pengabdian tulus kepada agama. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia,
anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.